Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pembelajaran kimia ya dengan Ibu Normawati. Salam kimia, salam edukasi. Materi pada hari ini adalah pH asam lemah dan pH basa lemah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pH asam basa. Untuk kali ini kita akan belajar menghitung bagaimana cara menghitung pH asam lemah dan basa lemah. Standar kompetensinya masih sama ya dengan pertemuan sebelumnya, yaitu memahami sifat-sifat larutan asam basa, metode pengukuran dan terapannya. Kompetensi dasarnya pun masih sama, mendeskripsikan teori-teori asam basa dengan menentukan sifat larutan dan menghitung pH larutan. Adalah menghitung pH larutan asam atau basa yang diketahui konsentrasinya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang pH larutan asam lemah dan basa lemah. Menghitung konsentrasi ion H+ dari larutan asam lemah. Apa itu asam lemah? Asam lemah adalah senyawa asam yang jika dilarutkan dalam air akan terionisasi sebagian. Ya, jadi tidak secara sempurna ya. Maka di dalam asam lemah dia memiliki Ka, yaitu tetapan asam lemah ya. Yang besarnya nanti dalam soal akan diketahui. Apa contoh asam lemah? Contoh asam lemah adalah asam asetat ya. Baik ya, rumus untuk mencari konsentrasi ion H+ pada asam lemah adalah akar Ka dikali Ma, di mana Ka adalah tetapan asam lemah dan Ma adalah konsentrasi asam dalam molar ya. Ini keterangannya. Baik. Ya, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah untuk menghitung konsentrasi ion OH- dari larutan basa lemah. Ya, rumusnya hampir sama dengan konsentrasi H+ pada asam lemah. Kalau untuk basa adalah ion OH-, kalau pada asam adalah ion H+. Rumusnya pun hampir sama, tetapi pada ion OH- dalam larutan basa lemah adalah rumusnya akar Kb dikali Mb, di mana Kb adalah tetapan basa lemah dan Mb adalah konsentrasi basa di dalam molar. Ini keterangannya. Nah, basa lemah, apa itu yang dimaksud dengan basa lemah? Basa lemah adalah senyawa basa yang jika dilarutkan dalam air akan terionisasi sebagian. Sama dengan asam, asam lemah dan basa lemah memiliki derajat ionisasi antara 0 dan sampai dengan 1. Ya, kita lanjutkan perhitungan pH ya, hampir sama dengan pertemuan sebelumnya. Untuk menghitung pH, maka harus dicari terlebih dahulu konsentrasi H+-nya ya. Rumusnya adalah pH sama dengan min log konsentrasi H+. Begitu juga dengan pH basa ya. Kita cari konsentrasi OH-nya, maka pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Setelah diketemukan pOH, maka pH bisa dicari, yaitu dengan rumus 14 dikurangi pOH. Ya, kita lanjutkan contoh soalnya di sini ya. Tentukan konsentrasi H+ dan pH larutan CH3COOH 0,1 m jika diketahui Ka sama dengan 10 pangkat min 5. Biasakan kita menyelesaikan soal-soal hitungan harus pakai diketahui. Maka diketahui adalah konsentrasi asamnya 0,1 m dan tetapan asam lemahnya adalah 10 pangkat min 5. Yang ditanya konsentrasi H+ dan pH-nya. Maka kita bisa jawab, sebelumnya kita tulis dulu rumusnya. Konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Ma, di mana Ka adalah 10 pangkat min 5 dan Ma adalah 10 pangkat min 1. Maka 10 pangkat min 6 sama dengan 10, akar 10 pangkat min 6 adalah sama saja dengan 10 pangkat min 6 pangkat setengah. Min 6 dikali setengah sama dengan min 3. Maka konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat min 3. Maka pH-nya sama dengan min log konsentrasi H+, yaitu besarnya min log 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah 3. Maka pH larutan konsentrasi untuk CH3COOH 0,1 m adalah sebesar 3. Ya, contoh soal selanjutnya di sini adalah
Contoh soalnya, tentukan konsentrasi OH- dan pH larutan NH4OH 0,4 M. Ya, diketahui Kb-nya adalah 10⁻⁵. Maka pH-nya dapat dihitung, ya. Diketahui Mb-nya 0,4 M, Kb sama dengan 10⁻⁵. Maka kita cari terlebih dahulu adalah konsentrasi OH-nya. Konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali M, di mana Kb sama dengan 10⁻⁵, M-nya 0,4. Maka akar 4 dikali 10⁻⁵, akar 4 sama dengan 2, akar 10⁻⁵ adalah min 3. Maka konsentrasi OH-nya adalah 2 kali 10⁻⁵. Maka kita bisa hitung pOH-nya terlebih dahulu. pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Maka pOH sama dengan min log 2 kali 10⁻⁵. Ya, min 3-nya antilognya adalah 3, min log 2. Hasilnya adalah 3 min log 2. Maka pH sama dengan 14 dikurangi pOH. 14 dikurangi dalam kurung 3 min log 2. 14 kurangi 3, 11. Ya, 14 dikurangi min log 2 menjadi plus. Jadi 11 plus log 2. Ini pH daripada larutan NH4OH 0,4 M. Ya. Ya, di sini Ibu berikan contoh soalnya. Hitunglah konsentrasi ion OH- dan pH dari larutan AlOH 3 kali 0,01 M jika diketahui Kb sama dengan 10⁻⁵. Silakan dicari, ya, berapa ion OH-nya dan berapa pH-nya. Ya, silakan kalian coba-coba di rumah, dikerjakan di buku catatan. Jika ada yang kesulitan, silakan tuliskan komentar di bawah ini. Makin kita banyak berlatih berhitung, maka makin paham kita dengan materi yang Ibu terangkan pada hari ini. Itu contoh soal pertama. Contoh soal kedua, hitunglah pH larutan NH4OH 0,01 M jika diketahui Kb-nya sama dengan 10⁻⁵. Maka pH-nya dapat dicari. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk menghitung pH larutan asam lemak dan pH larutan basa lemak. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat, ya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan kepada Allah, saya mohon ampun, ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, ya. Salam edukasi, salam kimia. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya.